Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2021, Amerika Serikat dihebohkan dengan sebuah kasus pengeksekusian massal yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Pelaku melakukan penembakan di 3 tempat pijat berbeda, sehingga dia menewaskan 8 korban dan membuat beberapa lainnya mengalami luka kritis. Awalnya, penyidik mengira kalau motif pelaku adalah karena tindakan rasisme terhadap warga Asia, karena mayoritas dari korban adalah orang Asia. Tetapi setelah diselidiki lebih dalam, semua itu dilakukan karena dia merasa malu. Dia kepergok oleh temannya saat dia sedang asik menonton video esek-esek di rumah temannya tersebut. A suspected gunman walks into Young's Asian Massage, the first stop on his deadly rampage. Apa yang membuat dia begitu malu dengan hal tersebut hingga malah berujung pada pengeksekusian massal? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Di sebuah kota kecil yang terdapat di Cherokee County, Georgia, Amerika Serikat, tinggallah seorang pemuda bernama Robert Aaron Long, berusia 21 tahun. Pada tahun 2017, Aaron dinyatakan lulus dari SMA Sequoia High School, dan dia kemudian melanjutkan pendidikan ke University of North Georgia. Namun setelah setahun berkuliah, dia memilih untuk berhenti karena sesuatu hal. Kemudian di bio akun Instagram Aaron pernah menuliskan sebuah deskripsi singkat tentang dirinya. Dia menulis bahwa hidupnya terdiri dari beberapa hal sederhana. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Pizza, senjata, drum, musik, keluarga, dan Tuhan. Itu semua merangkum hidupku. Hidup yang cukup baik. Selain itu, Aaron dikenal memiliki catatan hidup yang sangat bersih. Dia hampir tidak pernah berurusan dengan kepolisian kecuali kemungkinan dia pernah melakukan pelanggaran lalu lintas biasa. Aaron dibesarkan dalam lingkungan gereja konvensi Baptis Selatan. Dia sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Namun, gereja yang dia ikuti itu memiliki penekanan kuat pada apa yang disebut dengan purity culture, yaitu sebuah budaya yang sangat menekankan kemurnian. Dalam ajaran ini, melakukan hubungan sebelum menikah, menonton video-video esek-esek, dan bahkan berpikiran jorok saja bisa dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Lalu seorang teman sekolah Aaron pernah mengatakan kalau Aaron adalah orang yang cukup polos. Dia jarang mengucapkan kata-kata kasar. Dia malah dianggap kutu buku dan tidak pernah terlihat memiliki sifat agresif atau kekerasan. Tetapi meski begitu, Aaron ini memiliki hobi yaitu memburu hewan liar. Di wilayah pedesaan Georgia, memburu sudah seperti tradisi keluarga. Aaron kerap diajak oleh ayahnya dan diajarkan cara menembak dengan benar. Ayah Aaron yang tidak diketahui namanya merupakan seorang pendeta muda atau youth minister. Keluarga mereka sangat aktif di gereja yang bernama Cray Bapel First Baptist Church. Aaron bahkan juga bergabung dalam tim pelayanan pemuda di gereja tersebut. Dan di tahun 2017, Aaron pernah ikut dalam sebuah perjalanan misi ke negara Costa Rica untuk melakukan kegiatan sosial bersama gerejanya. Lalu juga ada di situs gereja tersebut pernah dipublikasikan sebuah video kesaksian dari Aaron tentang bagaimana dia menemukan kembali imannya. Dalam video itu Aaron mengatakan kalau dia pernah hidup hanya untuk dirinya sendiri, jauh dari Tuhan. Namun menurutnya Tuhan tetap menginginkannya untuk kembali. Dia mengatakan pada saat itulah dia merasa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi di balik seluruh citra religiusnya, Aaron ternyata menyimpan pergulatan batin yang sangat berat. Seiring berjalannya waktu, Aaron mulai menganggap kalau dirinya adalah seorang pecandu seksual.
Ironisnya, dia sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan dengan siapapun. Yang membuat dia merasa bersalah adalah kebiasaannya dalam menonton video esek-esek dan memikirkan hal-hal yang menurutnya adalah pikiran kotor. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin terlihat sebagai sesuatu yang normal. Namun bagi seorang Aaron yang tumbuh dalam lingkungan religius yang sangat ketat, hal itu terasa seperti dosa besar yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirinya. Aaron akhirnya mengakui masalah ini kepada orang tuanya. Karena merasa tidak mampu mengendalikan diri, pada tahun 2020 dia memutuskan untuk menjalani perawatan di sebuah fasilitas rehab bernama Hope Quest, tempat rehab khusus menangani kecanduan. Di tempat itu Aaron menyampaikan kepada perawatnya, dia merasa seperti jiwa yang tersiksa karena dorongan nafsunya yang cukup kuat. Dia juga menambahkan bahwa dirinya sangat religius, sehingga dia merasa tidak seharusnya memiliki pikiran-pikiran jorok seperti itu. Namun kenyataannya, perjuangan Aaron tidak berjalan dengan baik. Selama tinggal di fasilitas tersebut, dia terkadang diam-diam masih pergi ke beberapa tempat pijat untuk mendapatkan kebutuhannya. Hal ini semakin membuat Aaron merasa bersalah dan membenci dirinya sendiri. Selain itu, salah satu teman sekamar Aaron di fasilitas rehab tersebut, dia mengatakan Aaron sebenarnya orang yang sangat baik. Dia sering memasak makanan untuk penghuni lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Aaron sering terlihat ceria. Tetapi setiap kali mereka membahas topik kecanduan, Aaron pasti akan terlihat terguncang. Dia sering berbicara panjang lebar tentang pandangannya terhadap Alkitab dan juga tentang bagaimana dia merasa kalau dia telah gagal sebagai seseorang yang beriman. Menurut teman sekamarnya itu, Aaron memiliki tingkat kebencian terhadap dirinya yang cukup tinggi. Dia benar-benar tersiksa oleh rasa bersalah yang dia alami. Setelah keluar dari tempat rehab, kondisi Aaron tidak menjadi baik. Dia justru semakin buruk. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video tersebut melalui ponselnya. Orang tuanya yang mengetahui hal itu tidak sanggup lagi menasihati Aaron. Mereka memutuskan untuk mengusir Aaron dari rumah mereka. Aaron sangat emosional di saat itu. Dia keluar dari rumah dalam keadaan marah. Dia pergi dengan membawa ponselnya yang masih banyak video-video tersebut. Setelah diusir, Aaron kemudian menumpang tinggal bersama seorang teman yang dulu pernah menjadi teman sekamarnya di tempat rehab. Singkat cerita, pada tanggal 16 Maret 2021, setelah beberapa lama Aaron tinggal di sana, di suatu pagi teman Aaron mendengar Aaron sedang menonton video itu di dalam kamarnya. Suara video bahkan terdengar dari jam 9 pagi hingga menjelang siang hari. Lalu ketika Aaron keluar kamar, temannya menyinggung tentang apa yang dia dengar sebelumnya. Temannya tahu Aaron masih sering mengalami kambuhnya dan dia hanya ingin menanyakan apakah Aaron mau membicarakan tentang hal itu dengannya. Tetapi setelah ditanya, Aaron malah bereaksi marah. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin membicarakan hal itu sama sekali. Aaron langsung keluar rumah dalam keadaan emosi. Di samping itu, temannya tidak menyadari kalau kejadian tersebut sangat mempermalukan Aaron. Aaron merasa sangat malu karena tertangkap basah oleh seseorang yang mengetahui masalah kecanduannya. Rasa malu itu begitu kuat hingga dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Aaron tidak mampu melakukan hal itu, dan di saat itulah pikiran Aaron mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Masih di hari yang sama, Aaron memutuskan jika dia belum berani mengeksekusi diri, maka dia akan mengeksekusi orang lain terlebih dahulu. Dalam pikirannya, rencana itu terasa seperti solusi yang sempurna. Dia percaya jika dia mengeksekusi orang-orang yang dia anggap sebagai sumber godaan nafsunya, dia tidak hanya akan menghilangkan godaan tersebut, tetapi juga akan menimbulkan rasa bersalah yang cukup mendalam sehingga nantinya dia berharap dapat berani melakukan aksi eksekusi diri. Kemudian ketika waktu telah menunjukkan siang hari, Aaron langsung memulai rencananya. Dia memilih beberapa tempat pijat yang akan menjadi targetnya. Setelah pergi tanpa berpamitan dengan temannya, Aaron langsung mengunjungi sebuah toko senjata yang terletak di Holly Spring. Di sana Aaron membeli pistol kaliber semi-otomatis 9mm dan satu kotak yang berisi 50 peluru. Sesudah itu dia pergi ke toko minuman keras. Dia merasa dengan sedikit meminum alkohol, hal itu akan memberinya keberanian untuk melakukan apa yang telah dia rencanakan. Tak lama kemudian Aaron mulai mengemudi menuju target pertamanya, yaitu sebuah tempat pijat yang bernama Young Asian Massage yang terletak di Cherokee County, Georgia.
Di sepanjang perjalanan, dia terus meminum alkohol. Sesampainya di lokasi, Aaron tidak langsung masuk. Dia berhenti di area parkir dan duduk di dalam mobilnya sambil terus minum hingga menjadi mabuk. Selama hampir 1 jam lamanya, dia hanya duduk di sana. Aaron membayangkan bagaimana dia mengeksekusi orang-orang yang berada di dalam bangunan itu nantinya. Lalu kamera CCTV kemudian merekam Aaron keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu tempat pijat itu. Aaron akhirnya masuk ke dalam Young Asian Massage seperti pelanggan biasanya. Dia membayar layanan pijat dan menjalani sesi tersebut tanpa menimbulkan suatu kecurigaan. Sesi pijat berakhir sekitar pukul 16:45 sore hari. Setelah selesai, Aaron berjalan menuju ke kamar mandi yang berada di bagian belakang. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang pelanggan lain baru saja masuk ke dalam tempat pijat tersebut. Saat itu, suasana masih terlihat normal. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa dalam beberapa detik berikutnya, situasi akan berubah menjadi sebuah tragedi. Aaron kemudian keluar dari kamar mandi dengan membawa pistol yang baru saja dia beli beberapa jam sebelumnya. Korban pertama yang dia temui adalah seorang pria bernama Paul Andre Michel. Paul saat itu sedang duduk di bagian belakang ruangan dekat area kamar mandi. Dia tengah menggunakan ponselnya sambil bersandar di meja. Paul bahkan tidak sempat menyadari apa yang sedang terjadi karena Aaron langsung mengangkat pistol dan seketika menembak Paul tepat di bagian kepalanya. Lalu di salah satu ruangan, seorang pekerja bernama Dou Yufeng sedang melayani seorang pelanggan. Ketika dia mendengar suara tembakan pertama, dia mengintip keluar dari ruangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun begitu kepalanya muncul di depan pintu, Aaron langsung melihatnya. Tanpa ragu, Aaron pun langsung menembak Feng hingga tewas. Sementara itu pelanggan yang sedang berada di ruangan tersebut langsung bersembunyi di balik meja setelah melihat Feng yang tiba-tiba roboh ke lantai dengan cairan merah yang mengalir. Aaron kemudian berjalan menuju ruangan lain. Di sana, seorang pekerja bernama Xiao Jitan sudah bersembunyi di dalam ruangan setelah mendengar beberapa tembakan sebelumnya. Dia berharap Aaron tidak menemukan dirinya. Namun Aaron tetap masuk ke dalam ruangan itu. Dia mendekati Tan dan menembak Tan dari jarak yang sangat dekat. Tembakan itu mengenai bagian kepala hingga membuat Tan tewas seketika. Aaron kemudian bergerak ke ruangan berikutnya. Di sana seorang pelanggan pria sedang bersembunyi di balik meja pijat. Ketika ketahuan, dia langsung memohon agar tidak dieksekusi oleh Aaron. Namun, Aaron kemudian malah menyuruhnya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ketika pria itu melakukannya, Aaron langsung menyerang bagian wajahnya. Ajaibnya, korban masih selamat meskipun ditembak dari jarak yang sangat dekat. Lalu di ruangan lain, seorang wanita bernama Delaina Eslion sedang berada di tempat itu bersama suaminya yang bernama Mario Gonzalez. Saat kejadian berlangsung, mereka berada di 2 ruangan berbeda. Delaina sebenarnya sempat bersembunyi di sudut ruangan ketika Aaron masuk, tetapi Aaron tetap mengetahuinya. Peluru seketika menembus tubuh Delaina dan bahkan sampai menembus dinding di sebelahnya juga. Setelah puas, Aaron berjalan keluar dari tempat itu melalui pintu depan. Seluruh aksi pengeksekusian itu berlangsung kurang lebih 10 menit. Dan sekitar pukul 16:50, Aaron sudah kembali ke mobilnya untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu masih di tempat pijat Young Asian Massage, beberapa orang yang berada di ruangan lainnya akhirnya selamat hanya karena Aaron tidak sempat masuk ke ruangan mereka. Dari semua orang yang berada di sana, hanya terdapat 6 orang yang keluar tanpa luka. Yang lain tewas dan mengalami kondisi kritis. Dari cerita seorang pelanggan yang berhasil menghubungi pihak kepolisian, di saat itu dia menunggu sekitar 1 menit setelah suara tembakan berhenti. Ketika dia mendengar suara lonceng pintu berbunyi, dia pun berpikir kalau pelaku telah pergi dan segera menghubungi pihak kepolisian. Polisi menerima panggilan pada pukul 16.54. Mereka tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah Aaron sudah melarikan diri. Ketika memeriksa di dalam bangunan, polisi menemukan 2 orang sudah tewas di tempat akibat luka tembak. 3 orang lainnya dalam kondisi kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit. 2 dari korban yang kritis juga akhirnya meninggal dunia setelah tak lama tiba di rumah sakit. Dan yang selamat hanyalah seorang pria yang sebelumnya diserang di bagian wajahnya.
Tak lama setelah kejadian pertama, polisi merilis rekaman CCTV yang menunjukkan Aaron masuk ke tempat pijat tersebut. Mereka meminta bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi pelaku. Dan yang mengejutkan, orang yang pertama kali membantu mengidentifikasi Aaron justru adalah orang tua Aaron sendiri. Setelah melihat rekaman, mereka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun pada saat itu Aaron sudah berada di perjalanan untuk mencari target selanjutnya. Dia melaju dari wilayah Cherokee County menuju wilayah Atlanta yang berjarak sekitar 1 jam. Target Aaron berikutnya adalah sebuah tempat pijat yang bernama Gold Spa yang terletak di Atlanta, Fulton County, Georgia. Di sana seorang pekerja bernama Yoon Ji Lee sedang tidur di sebuah ruangan istirahat. Di samping itu, di ruangan tersebut rekannya Yunae Kang sedang menunggu jemputan untuk pulang. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari luar ruangan. Beberapa saat sebelum masuk ke dalam Gold Spa, Aaron ternyata telah menembak seorang pekerja bernama Haeyoon Jungkren. Lalu di dalam ruangan itu, Yoon Ji dan Yunae mendengar rekan kerja mereka yang bernama Sun Chapar keluar dari area dapur dan berkata, "Ada apa itu?" Lalu tak lama kemudian terdengar lagi teriakan dari pekerja lain yang bernama Sun Chung Par dan seketika semuanya kembali sunyi. Yunae Kang mencoba mengintip keluar dari ruangan istirahat. Dia seketika melihat Sun Chapar telah tergeletak bersimbah cairan merah di lantai lorong. Pada saat itu juga Yunae sempat bertatapan langsung dengan Aaron. Yunae kemudian mundur ke dalam ruangan dan menarik Yoon Ji Lee untuk bersembunyi. Yunae bersembunyi di bawah selimut, sementara Yoon Ji bersembunyi di belakang sebuah kotak besar yang terdapat di sudut ruangan. Tak lama, Aaron pun masuk ke dalam ruangan istirahat itu. Dia langsung menembakkan 2 peluru ke arah Yunae yang bersembunyi di bawah selimut. Namun untungnya, kedua peluru itu meleset. Yunae yang ketakutan seketika berteriak. Aaron mengira tembakannya sudah mengenai sasaran. Dia pun kemudian langsung meninggalkan ruangan itu. Di hari yang mencekam itu, 3 pekerja tewas di Gold Spa. Jika digabungkan dengan korban di lokasi pertama, jumlah korban tewas mencapai 7 orang di saat itu. Kemudian setelah meninggalkan Gold Spa, Aaron masih belum menghentikan aksinya. Dia segera kembali ke mobil untuk menuju ke tempat berikutnya. Target selanjutnya adalah sebuah tempat bernama Aromatherapy Spa yang berada tepat di seberang jalan Gold Spa. Aaron berhenti di depan bangunan tersebut. Dia turun dari mobil lalu berjalan menuju pintu masuk. Tanpa basa-basi, dia langsung melepaskan tembakan secara acak. Seorang pekerja spa yang bernama Yong Aeyu menjadi korban dalam penembakan itu. Dia ditembak oleh Aaron sebelum Aaron akhirnya kembali keluar dari bangunan tersebut. Aaron segera keluar karena pistol yang dia gunakan tiba-tiba saja macet. Tak lama, Aaron bergegas kembali ke mobil untuk segera kabur dari sana. Di sisi lain, polisi dengan cepat menyadari bahwa beberapa penembakan yang terjadi di tempat spa yang berbeda kemungkinan besar dilakukan oleh pelaku yang sama. Semua serangan terjadi dalam waktu yang berdekatan dan memiliki pola yang serupa. Petugas segera menyebarkan peringatan kepada unit-unit kepolisian di wilayah Georgia. Mereka juga meminta bantuan FBI untuk membantu proses penyelidikan. Namun perkembangan penting justru datang dari keluarga Aaron. Saat penembakan masih berlangsung, polisi meminta keterangan dari orang tua Aaron. Dalam percakapan itu, orang tua Aaron mengatakan bahwa mobil anak mereka memiliki perangkat pelacak yang masih aktif. Melalui perangkat itu, polisi dapat mengetahui posisi mobil Aaron secara real time. Dan diketahuilah kalau Aaron sedang melaju menuju ke negara bagian Florida. Singkat cerita, beberapa jam setelah penembakan terakhir, sekitar pukul 8:30 malam, polisi akhirnya menemukan mobil Aaron yang sedang melaju di Cripps County, tepatnya sekitar 240 km di selatan Atlanta. Petugas kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap Aaron. Ketika Aaron tidak menghentikan mobilnya, polisi akhirnya melakukan manuver PIT, yaitu teknik menabrakkan mobil patroli ke mobil pelaku untuk membuat pelaku berputar. Dan akhirnya, mobil Aaron pun berhasil dihentikan. Menyadari tak ada lagi jalan keluar untuk kabur, Aaron pun langsung menyerah tanpa perlawanan. Polisi langsung menangkap Aaron dan mengamankan pistol yang dia gunakan dalam aksinya. Ketika ditanya mengapa dia menuju ke wilayah negara bagian Florida, Aaron mengatakan kalau dia juga akan melakukan serangan lagi di wilayah itu. Akhirnya di dalam tragedi ini, 8 orang tewas terdiri dari 7 perempuan dan 1 laki-laki. 6 diantaranya adalah perempuan asal Asia.
Fakta ini segera memicu spekulasi luas, di mana serangan tersebut mungkin merupakan kejahatan bermotif rasial terhadap orang Asia. Dan apalagi tempat-tempat yang diserang juga milik orang Asia. Namun Aaron mengatakan kepada polisi bahwa motifnya bukanlah tentang tindakan diskriminatif atau rasisme. Dia mengklaim kalau dia menargetkan spa tersebut karena dia menganggap kalau tempat-tempat itu adalah sumber godaan yang memperburuk kecanduannya terhadap video esek-esek. Menurut pengakuannya, dia ingin menghilangkan sumber godaan tersebut. Pernyataan ini tidak sepenuhnya dipercaya oleh banyak pihak. Perdebatan pun muncul di media dan di kalangan masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa motif utama Aaron adalah kebencian rasial terhadap perempuan Asia. Namun tetap ada juga yang berpendapat sesuai dengan pengakuan pelaku. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan kemudian mengonfirmasi bahwa 4 korban adalah perempuan keturunan Korea dan salah satu dari mereka masih berstatus warga negara Korea Selatan. Hal ini membuat kasus tersebut mendapatkan perhatian besar di media Korea Selatan dan juga media internasional. Selain itu, Presiden Amerika Serikat yang saat itu adalah Joe Biden memerintahkan agar bendera di Amerika di Gedung Putih dikibarkan setengah tiang untuk menghormati para korban. Selain itu, dia juga bertemu dengan pemimpin komunitas Asia Amerika dan mengecam meningkatnya kejahatan kebencian terhadap orang Asia, terutama sejak pandemi COVID-19. Ketika kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan, Robert Aaron Long hadir dalam keadaan diborgol dan mengenakan kemeja putih serta celana abu-abu. Di pengadilan, Aaron menjelaskan bahwa pada pagi hari sebelum penyerangan terjadi, seorang temannya memergoki dia sedang menonton video esek-esek. Kejadian tersebut benar-benar membuat dia merasa malu. Aaron juga menceritakan awalnya dia membeli pistol dengan tujuan untuk mengeksekusi diri, namun dia memutuskan untuk melakukan penembakan terlebih dahulu. Aaron mengaku bersalah atas 23 dakwaan yang diajukan terhadapnya. Dia juga didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun kasusnya belum selesai sepenuhnya. Untuk penembakan di wilayah Atlanta, yaitu Gold Spa dan Aromatherapy Spa, jaksa masih berencana untuk menuntut hukuman mati kepada Aaron. Sidang untuk kasus tersebut sempat tertunda beberapa kali karena berbagai alasan, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan berbagai pengajuan dari tim pengacara Aaron. Saat ini Aaron Long masih ditahan di Georgia Diagnostic and Classification Prison, yang juga merupakan lokasi ruang eksekusi negara bagian Georgia. Pada akhirnya, kasus pengeksekusian massal ini memicu perdebatan besar di masyarakat. Mayoritas dari korban adalah perempuan Asia, sehingga membuat dugaan dari banyak pihak kalau tingkat kebencian rasial masih cukup tinggi di negara Amerika. Lalu di sisi lain, juga terdapat keluarga dari para korban. Mereka harus menghadapi kehilangan yang terasa cukup berat. 8 orang yang tewas bukan hanya korban dalam berita, tetapi mereka adalah seorang ibu, seorang pasangan, dan seorang anggota keluarga yang meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.